Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah rumah tangga pada saat ini, hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Adapun keluarga penghimpun dari masing-masing dapel adalah sebagai berikut. Dapel 1, keluarga Pak Borongan Pasau. Dapel 2, keluarga Gunawan Agan. Dapel 3, keluarga Roni Pandan. Dapel 4, keluarga Leonard Octavianus. Dapel 5, keluarga Ayub Runesi. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati pikiran kita dalam persekutuan kita melalui ibadah rumah tangga yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek MTH. Dengan kasih disilahkan. Salam, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga yang dilaksanakan pada hari Kamis 22 Oktober 2020. Selamat dan terima kasih kami ucapkan kepada kelima keluarga dari masing-masing dapel yang sudah siap untuk menjadi jemaat penghimpun, untuk boleh kita satukan hati kita dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Mari saudara-saudara dengan penuh sukacita kita memulai ibadah kita dan kita bersama-sama berdiri. Kita menyanyikan pujian PKJ 35, Suci, Suci, Suci. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silahkan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang beribadah kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Roma 12 ayat 2. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita bersama-sama puji dan muliakan nama Tuhan dari PKJ 138 ayat yang pertama. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kasih
Saudara-saudara, kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk untuk berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab hari lepas hari, kuasa dan kasih-Mu nyata menyertai perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Melalui ibadah virtual, kami bersama-sama berserah kepadamu Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberi kami hikmat dalam memahami kebenaran firman-Mu yang tersedia buat kami. Sehingga firman-Mu ini menuntun kami untuk berjalan pada jalan kebenaran. Ya Allah Bapa di dalam sorga, berfirmanlah kepada kami, sesungguhnya hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang berdoa kepadamu Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab Mazmur 123. Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian, berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian Syarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olokan orang-orang yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita ayat 3 yang kita akan renungkan bersama-sama. Ayat yang ketiga bagian A. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua tetap ada dalam lindungan dan pengasihan Tuhan, dan kita semua tetap berada dalam kesehatan yang baik. Dan karena itu mari saudara-saudara, dengan jiwa yang penuh pengharapan kepada Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kesulitan dalam hidup dapat saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Artinya bahwa selama kita masih berada di dalam dunia ini, dunia yang penuh dengan ketidakpastian, pasti hidup kita akan diperhadapkan dengan tantangan. Atau dengan bahasa lain, dengan masalah. Itu nyata saudara-saudara, suatu ketika kita berada dalam suasana yang begitu indah dan kondusif.
Namun di saat yang lain, bisa saja kita berada dalam pergumulan atau di dalam kungkungan masalah yang sangat berat. Dengan kondisi seperti ini, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya adalah kita terus-menerus berada dalam berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, jangan cepat putus asa. Karena orang yang putus asa bisa saja mengambil keputusan dalam hidupnya dengan keputusan yang salah. Keputusan yang salah, saudara-saudara, adalah ketika ia berpaling meninggalkan Tuhan Yesus. Dan sungguh disayangkan, saudara-saudara, kalau hanya dengan masalah hidup, kita harus meninggalkan pohon kehidupan yang selama ini telah memberkati hidup kita. Sekalipun kita berada dalam kungkungan masalah hidup, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dan kita tahu persis bahwa kehidupan kita selama kita berada di dalam dunia ini tidak akan pernah lepas dari berbagai permasalahan hidup. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika masalah datang, tetaplah memandang kepada Sang Penyelamat kita. Jawaban ada di dalam tangannya. Seperti kata firman Tuhan yang berkata kepada kita, lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Saudara-saudara, kita tetap memandang kepada Allah. Kita tetap melihat kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan kita dalam pergumulan hidup kita. Karena itu, pandanglah Allah yang lebih besar dari pergumulan kita dan berkata, Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan di dalam dunia ini, tetaplah hidup teratur. Artinya bahwa hidup kita harus sesuai dengan peraturan dan tatanan yang ada sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam persoalan yang seharusnya tidak kita hadapi. Dalam bahasa sederhananya saudara-saudara, kita tidak perlu mencari-cari masalah. Misalnya saja, firman Tuhan sudah mengatakan, jangan berzina. Ya, jangan melakukan zina. Jangan mencuri. Ya, jangan mengambil barang orang lain. Sebab jika dilakukan, maka dari situlah akan muncul masalah yang baru. Karena kita sudah hidup tidak teratur. Kita sudah tidak mau dituntun oleh kebenaran firman Allah. Karena itu saudara-saudara, pentinglah sebagai orang percaya kita hidup dalam keteraturan, dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal berikutnya yaitu sebagai orang yang percaya dalam hidup di dalam dunia ini, kiranya kita tetap berjalan dalam terang firman Allah. Dalam konteks ini saudara-saudara kita berpegang pada iman kepada Yesus Kristus dan meletakkan segala pergumulan hidup kita kepada kebenaran firman-Nya. Dan biarlah
Kristus yang bertindak dalam seluruh jalan hidup kita. Jangan gegabah saudara-saudara dalam kata dan tindakan, agar kita terhindar dari perbuatan dosa dan kenajisan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, dalam menghadapi hidup, jangan cepat menyerah dan putus asa. Mohonkanlah belas kasihan dari Allah dan sadarilah bahwa bukan karena kuat dan gagahnya kita sehingga kita mampu menghadapi persoalan hidup, tetapi karena kasih-Nya yang ada dalam hidup kita, kasih Allah yang ada di dalam Kristus yang menghidupkan kita sehingga kita dimampukan untuk menghadapi hidup sampai sekarang ini. Jadi tidak ada alasan saudara-saudara bagi kita untuk surut atau mundur dari Tuhan hanya karena pergumulan hidup. Dan jangan tawar hati dalam pergumulan hidup berkata bahwa Tuhan sudah meninggalkan kami atau Tuhan sudah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada dalam seluruh jalan hidup kita, kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dan kasih-Nya tidak berubah dalam hidup kita. Yang berubah adalah kesetiaan kita kepada Allah. Di saat kita senang, kita mengingat Allah. Di saat kita susah, kita meninggalkan Allah. Itulah yang seringkali perubahan terjadi dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, dalam dunia sekarang ini, pengharapan orang percaya hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan. Mata kita tertuju kepadanya dan berkata, kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami dalam seluruh jalan hidup kami. Agar nama Tuhan Yesus tetap dipuji, dimuliakan ketika kita berseru dan kita melihat tangan Tuhan bekerja dalam seluruh jalan hidup kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka mari kita ambil waktu sejenak, kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, ketika kita hidup dalam dunia yang berat pada saat ini, dengan kondisi yang tidak menentu, firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita memandang kepada Tuhan dan kita berkata, kasihanilah kami ya Tuhan, supaya di saat kita menjalani hidup kita tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwa Dialah yang akan menyelesaikan setiap masalah hidup kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan penuh sukacita dan kita iringi dengan pujian dari PKJ 265 ayat yang pertama, bukan karena upahmu. Allah mengampuni kesalahan.
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap berharap dan bersandar kepadamu dalam setiap masalah hidup yang kami alami. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu menengadah kepadamu seperti seorang hamba laki-laki dan seorang hamba perempuan yang menengadah kepada tuan dan nyonyanya. Demikianlah Engkau mengajarkan kami supaya kami menengadah kepadamu Tuhan untuk berkata kasihanilah kami dalam setiap jalan hidup kami. Dan biarlah Tuhan Yesus yang bekerja di atas semuanya itu, sehingga kami dimungkinkan untuk melihat keajaiban, mujizat, dan kuasa Tuhan berlaku dalam sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Roh Kudus-Mu menopang kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Bapa di dalam sorga, melalui syafaat ini kami berdoa buat keluarga Bapak Paborongan Pasau. Mereka bersyukur karena semua dalam kondisi dan keadaan yang sehat. Tuhan peliharakan mereka supaya hidup mereka terus-menerus dalam keadaan sehat. Dan kami berdoa kiranya Bapak dan Ibu rumah tangga dalam usaha dan pekerjaannya masing-masing mereka senantiasa tertuntun oleh Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, semuanya itu Tuhan boleh berjalan dengan baik dan akan menjadi berkat dalam hidup rumah tangga mereka. Iya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kekasih mereka. Tuhan tolong berkati agar semua anak-anak kekasih tetap dalam masa-masa pertumbuhan fisik yang sehat. Mereka juga bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa dalam sorga, kami berdoa buat anak-anak kekasih mereka dalam pendidikan. Engkau berkati Tuhan agar supaya anak-anak kekasih mereka dan adik-adik mereka dalam bangku pendidikan masing-masing tetap diberkati, diberi semangat untuk menjalankan seluruh aktivitas mereka. Sehingga satu hari kelak mereka boleh menyelesaikannya dengan baik dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami berdoa buat orang tua mereka dan saudara-saudara mereka yang ada di Paken, di Toraja, dan di Wawandula. Tuhan Yesus, Engkau berkati supaya hidup keluarga besar mereka, orang tua mereka juga ada dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Sehingga mereka senantiasa bersyukur dan bersukacita di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Gunawan Agan. Mereka juga berada dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus kalau mereka sekeluarga baik-baik dalam kondisi kesehatan yang sungguh-sungguh mereka rasakan bahwa Tuhan pelihara hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah Bapa dan Ibu rumah tangga dalam pekerjaannya yang saat ini Bapa dalam keluarga berada di Palu. Tuhan Engkau berkati Tuhan, lindungi dalam pekerjaannya Tuhan. Mereka berjauhan dengan keluarga, tetapi Tuhan, kami percaya kuasa dan kasih-Mu menyatukan mereka setiap saat di dalam doa dan pengharapan. Bahkan dengan berbagai alat teknologi canggih, Engkau akan menyatukan mereka dengan percakapan mereka yang membangun kehidupan dan iman mereka. Bapa dalam sorga, kami berdoa buat anak-anak kekasih mereka dalam masa pertumbuhan dan pendidikan. Tuhan sayangi, lindungi, dan biarlah anak-anak-Mu dengan penuh sukacita tetap menikmati masa pendidikan sekalipun dilaksanakan dari rumah, tetapi mereka bersemangat untuk menjalani semua itu demi masa depan mereka. Kami berdoa buat orang tua mereka dalam masa tuanya. Tuhan berkati supaya orang tua terkasih mereka juga senantiasa bersukacita dalam masa tua dan tetap hidup dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarga Bapak Roni Pandan. Mereka pun bersaksi bahwa mereka sekeluarga dalam keadaan sehat.
Terima kasih karena Engkau yang pelihara dan jaga lindungi mereka. Kami berdoa buat Bapak rumah tangga dalam pekerjaannya di daerah Tabulahan. Engkau berkati Tuhan supaya Bapak Roni Pandan tetap dalam keselamatan-Mu untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Sehingga dari pekerjaan itu Tuhan, ia boleh melayani masyarakat yang ada di Tabulahan, dan dengan demikian nama Tuhan dipuji dimuliakan. Yang pada akhir dari semua pekerjaannya, ada berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup rumah tangga mereka. Kami berdoa buat ibu rumah tangga, Engkau berkati dalam pekerjaannya sehari-hari, sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan, itu juga boleh menjadi berkat dalam hidup keluarga mereka, dan menjadi sukacita dalam kehidupan ibu terkasih. Kami berdoa buat anak-anak mereka, Eva dalam pekerjaannya, Tian dan Pendi dalam bangku sekolah. Tuhan tolong berkati masing-masing dalam kesibukan dan pekerjaannya. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan, semua itu ada dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Sehingga Eva tetap bersukacita dalam pekerjaannya, Tian dan Pendi juga bersukacita dalam bangku sekolah yang saat ini dijalaninya. Kami berdoa buat orang tua yang ada di Toraja dan di Mamasa, bahkan sanak saudara mereka yang ada di rantau orang. Tuhan Yesus tolong berkati, lindungi mereka semua, agar supaya mereka tetap hidup di dalam kuasa dan kasih Tuhan, dan mereka juga tetap merasakan berkat-berkat yang berasal dari Tuhan. Bapa, kami berdoa buat keluarga Bapak Leonard Octavianus. Terima kasih Bapak di sorga. Kembali lagi jemaat-Mu bersukacita karena keluarga Bapak Leonard bersukacita dalam keadaan sehat. Itu semua karena Tuhan yang bekerja dalam hidup keluarga mereka, sehingga mereka dimampukan untuk menikmati keadaan sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan Bapak dan Ibu rumah tangga. Berkati Tuhan supaya pekerjaan mereka boleh berjalan dengan baik, menghasilkan berkat dalam hidup mereka, dan membawa mereka untuk bersyukur atas setiap berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan dalam masa-masa pertumbuhan dan pendidikan mereka. Tuhan, kami percaya kasih dan kuasa-Mu melindungi Pingkan bersama dengan adik-adik terkasih, sehingga mereka dimungkinkan untuk menikmati masa kanak-kanak mereka, masa remaja mereka, dan masa pendidikan. Dan biarlah melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, anak-anak terkasih-Mu Tuhan, tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita melewati bangku pendidikan, dan Tuhan menghantarnya pada masa depan yang penuh harapan. Tuhan berkati orang tua mereka yang ada di kampung halaman dalam masa tuanya. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan untuk bisa memberkati orang tua mereka, menjaga dan melindungi, dan memberkati hidup mereka. Sehingga dalam masa tua mereka, mereka pun berucap, Tuhanlah yang pelihara dan lindungi hidup mereka, sekalipun mereka berjauhan dengan anak-anak dan cucu-cucu terkasih. Tuhan akan mempertemukan mereka satu hari kelak dalam waktu yang Tuhan tentukan sendiri. Kami berdoa buat keluarga Bapak Ayub Runesi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menjaga dan melindungi keluarga Bapak Ayub Runesi, sehingga mereka semuanya dalam kondisi dan keadaan yang sehat. Saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ayub Runesi bersama dengan anak kekasih Arlan yang ada di kampung dalam pekerjaannya. Tuhan tolong berkati dan lindungi agar supaya Bapak Ayub Runesi bersama dengan Arlan tetap aman dalam lindungan dan pengasihan Tuhan. Penuh sukacita menjalankan usahanya sehingga semua pekerjaan itu boleh menjadi berkat dalam hidup mereka. Kami percaya satu hari kelak Bapak Ayub Runesi bersama dengan Arlan akan kembali dari Kupang untuk bersama dengan keluarga di Makassar
dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat ibu terkasih, Engkau tetap memberikan semangat, topang dalam iman mereka, supaya ibu dan anak-anak yang masih ada di Makassar tetap bersemangat untuk menjalani hidup dalam setiap tanggung jawab mereka. Kami berdoa buat anak kekasih Ima dan Arvin dalam pendidikannya. Ya Roh Kudus, tetaplah membimbing Ima dan Arvin sehingga dimungkinkan untuk menikmati masa pendidikan dengan penuh sukacita untuk bisa meraih masa depan yang penuh harapan di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa buat orang tua mereka yang ada di Toraja, Engkau berkati Tuhan, agar supaya orang tua terkasih mereka juga diberkati Tuhan dalam masa tuanya dengan kesehatan dan berbagai berkat dalam hidup mereka. Tuhan, kami tetap percaya bahwa apapun yang menjadi usaha atau rencana keluarga, jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Sebab kami tahu Tuhan tidak akan menyia-nyiakan usaha Bapak Ayub Runesi sekeluarga. Sebagai hamba Tuhan, Engkau akan membuka jalan sehingga mereka juga boleh menikmati usaha yang mereka rintis saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah ini. Berkenan Engkau memberkati sehingga hidup mereka juga terpelihara secara pribadi, secara rumah tangga maupun berjemaat. Sehingga hidup kami tetap memuliakan nama Tuhan. Semua majelis, kantoria pianis, bahkan pemuda-pemudi gereja-Mu yang melibatkan diri dalam pelayanan virtual pada saat ini, Tuhan Yesus berkati. Sehingga pelayanan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi hidup kami. Ya Allah Bapa di dalam sorga, berkatilah persembahan syukur jemaat-Mu. Secara khusus kelima keluarga yang menjadi penghimpun dalam ibadah pada saat ini. Apa yang dipersembahkan jemaat-Mu Tuhan, sungguh kami menyadari bahwa itu berasal daripada-Mu. Dan dengan penuh sukacita dikembalikan kepada-Mu Tuhan, supaya dipergunakan di dalam ladang Tuhan untuk menopang pelayanan yang masih akan dilaksanakan di dalam jemaat-Mu ini dalam tahun 2020 ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkat-Mu yang masih ada dalam hidup kami, ajar kami untuk mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab, supaya hidup kerja dan pelayanan kami tetap ditopang oleh berkat-berkat Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih, ini seru sembahyang kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berserah kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita berada di penghujung ibadah kita. Marilah kita bersama-sama berdiri. Kemudian kita menyanyikan PKJ 241 untuk menerima berkat Tuhan. Tak kutahu kan hari esok.
Jemaat kekasih Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan jemaat duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang boleh hadir dalam ibadah virtual pada saat ini, secara khusus kepada kelima keluarga sebagai penghimpun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Bapak Ibu, dengan selesainya ibadah rumah tangga pada hari ini, mewakili keluarga penghimpun mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek MTH. Kasih Tuhan Yesus akan memberkati dalam tugas dan pelayanannya setiap saat. Dan dengan ucapan yang sama pula diucapkan kepada keluarga penghimpun dan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.